Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya kita berdoa dan Pancasila. Siapa yang bertugas hari ini? Ya, silakan. Berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kedaulatan yang dipimpin oleh iman. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji Puri. Demi kehormatan budaya dan sekolah, kami menjawab dan bersikap susila. Silakan dipimpin untuk membaca surat pendek ya, mengaji dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah untuk mengawali kegiatan pada pagi ini tadi kita sudah berdoa, terus juga sudah melakukan Pancasila. Oke, berikutnya silahkan dilihat kanan kiri kalian. Adakah yang nggak masuk dari teman-teman hari ini?
Tidak ada. Lengkap semua? Oke, bagus. Terima kasih. Diharapkan setiap hari atau kalau memang nggak ada kepentingan semua masuk ya. Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari materi terkait dengan IPA. Silakan dibuka bukunya semua. Ya, siap. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita akan mempelajari materi. Sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, mungkin masih ada yang ingat apa saja yang termasuk bagian dari tumbuhan? Akar, oke, apa lagi? Daun, apa lagi? Batang, apa lagi? Buah, boleh. Apa lagi? Bunga. Oke, itu merupakan bagian-bagian dari tumbuhan yang mana semuanya itu merupakan satu rangkaian yang nanti seperti apa, apakah termasuk penting atau enggak tumbuhan itu akan kita bahas pada materi pada pagi hari ini berkaitan dengan hubungannya dengan fotosintesis. Oke, sebelum kita mulai masuk ke fotosintesis, silahkan semua masih semangat? Masih. Oke, nanti kita bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Iko akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti siswa dapat memahami pengertian fotosintesis. Yang kedua, siswa dapat memahami kebutuhan tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memahami hasil dari fotosintesis. Yang terakhir, siswa dapat memahami dampak proses fotosintesis ini dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Ya, jadi kita akan di rumah punya pohon, penting apa tidak dirawat kira-kira? Nanti akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Oke, berikutnya. Nah, silakan semua memejamkan mata sebentar. Tangannya taruh di atas meja. Oke. Coba hirup nafas melalui hidung. Terus tarik terus, keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Lagi, tarik lagi dari hidung, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan pelan-pelan. Oke, sudah. Cukup? Silakan buka mata kalian. Oke. Dah, apa yang kalian rasakan tadi ketika kalian menghirup udara dari hidung dan mengeluarkan dari mulut? Apa yang kalian rasakan? Tenang? Oke, tenang ya. Apalagi? Nyaman enggak? Nyaman. Terus apa lagi? Lebih konsentrasi enggak? Lebih konsentrasi. Oke. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan, kira-kira itu apa yang kalian hirup tadi? Oksigen. Terus apa yang kalian keluarkan? Karbon dioksida. Oke. Jadi yang kita hirup ketika kita menghirup melalui hidung adalah oksigen. Yang kita keluarkan dari mulut adalah karbon dioksida. Ya, sebelum kita lanjut, apa pengertian oksigen dan karbon dioksida? Mungkin ada yang tahu pengertiannya apa ini? Yuk, angkat tangan, ada yang bisa? Apa pengertian oksigen? Apa pengertian karbon dioksida? Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah oksigen adalah salah satu gas yang terdapat di udara bebas yang memiliki peran penting untuk kelangsungan
hidup. Ciri-cirinya apa? Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Bayangkan kita ketika kalian itu tidak ada oksigen atau nggak bisa menghirup oksigen dan harus dibantu dengan tabung. Pernah di rumah sakit? Pernah melihat orang sakit dikasih tabung? Itu adalah oksigen yang mana orang itu harus membeli. Mau bernapas saja harus beli oksigen dulu. Nah, kira-kira gimana? Kalau bernapasnya setiap jam, setiap detik, setiap hari, setiap tahun, berapa kira-kira yang harus dikeluarkan? Sementara kita yang sehat menghirup udara bebas, satu gas yang terdapat di udara bebas, yang nggak berbau, nggak berasa, dan tidak berwarna. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita artikan dulu pengertian karbon dioksida. Tadi ketika mengeluarkan, kita sebut dengan istilah karbon. Kira-kira ada yang berbau enggak tadi? Gitu. Berbau enggak? Berbau. Itulah bedanya oksigen dengan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida adalah gas hasil dari kegiatan alamiah maupun kegiatan manusia, baik dari makhluk hidup maupun benda mati. Ciri-cirinya apa? Berbau dan kadang-kadang berwarna. Oke, logikanya seperti ini. Ketika kalian menghirup bau kentut dari teman kalian, pret gitu, kelihatan nggak gasnya? Nggak kelihatan. Berbau nggak? Berbau, karena itu adalah hasil dari kegiatan alamiah manusia, dari makhluk. Kalau kalian menghirup ketika di jalan, naik motor, naik sepeda, ada bis lewat, wor, knalpotnya mengeluarkan asap. Apakah termasuk karbon dioksida? Ya, itu karena hasil dari kegiatan manusia, yaitu benda mati berupa bis, mengeluarkan bau solar dari hasil mesin yang berputar. Akhirnya berputar ini. Makanya ciri-cirinya adalah berbau dan kadang berwarna. Rupanya apa warnanya? Abu-abu, kadang ada yang hitam kalau solar itu. Itu namanya karbon dioksida. Oke. Berikutnya, nah, sebelum kita lanjut, nah di sini kita akan belajar sesuai kelompoknya ya. Nanti kita nggak akan bentuk kelompok dulu. Nanti saya Pak Eko akan tanya. Yuk, siapa yang gaya belajarnya atau cara pemahamannya dengan mata pelajaran dengan cara auditory? Silakan angkat tangan. Oke, siapa? Mas Janendra, Mas Willy, Mas Lanang, Mas Inggil, Mas Rizky. Oke, nanti silakan berkelompok ya. Berikutnya, oh ini kurang. Siapa yang gaya belajarnya atau cara pemahamannya dengan cara visual, melihat video? Oke, silahkan angkat. Nanti kita berbentuk kelompok. Dan yang terakhir, siapa yang gaya belajar dengan cara kinestetik atau praktik? Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan nanti membentuk kelompoknya. Oke, sekarang bisa dimulai membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kursinya digeser, mejanya ditaruh di belakangnya. Kursinya digeser, mejanya taruh di belakangnya. Sini aja Mas, di sini aja. Nah, diluruskan di situ, enggak mepet. Ini di belakang sini Mas. Itu yang ditaruh sini. Ini di belakang sana. Ya ke belakang. Ini sebenarnya sini aja. Oh, ini sini aja Mbak, sini aja Mbak. Mejanya itu yang ke sini. Mejanya kursinya Mbak Anu ke sana. Oke, bawa sini. Mas Inggil dan Mas Rizky ke sini ya. Sesuai kelompoknya. Mas, tadi belajarnya sesuai apa? Kinestetik. Oke, nanti berkelompok dengan yang kinestetik. Yang paling selatan, gaya belajarnya dengan cara apa tadi? Visual. Oke.
Silahkan kursinya di sana. Oke. Mas Rizky, Mas Singgil di sini, sebelah sini. Sudah? Cukup? Oke. Mas siapa? Mas siapa nih? Mas Dwi, kira-kira nak lihat sini bisa enggak nanti? Kursinya dipindah di sebelah selatan aja, hadapnya ke sini. Nah, madhabnya ke utara. Ini Mas Hendra bisa nanti ya lihat ke sana. Oke. Oke. Bisa? Mbak Tara? Bisa? Mbak Sofia? Lihat, oke? Bisa. Baik. Sebelum kita lanjut, kita akan membuat nama kelompok dulu nanti biar mudah ketika ada kegiatan tinggal memanggil nama kelompoknya. Nanti silahkan berembuk, saya kasih waktu 3 menit. Cukup? Cukup enggak? Cukup enggak? Cukup ya. Membuat nama kelompok dengan menyebutkan alasan kenapa memilih nama itu. Yang kedua, memilih ketua kelompoknya. Oke. Saya kasih waktu, saya tambah 5 menit aja. Sudah cukup? Ada mungkin perlu tambahan? Sudah? Kelompok visual sudah? Kelompok kinesis sudah? Kelompok auditory sudah? Baik. Sudah ada nama kelompoknya? Sudah ada ketua kelompoknya? Oke, Pak Iko akan bertanya. Oke, dari mana dulu ini? Dari mana dulu? Oh, dari sini dulu. Oke. Hah? Sini dulu, siap. Baik. Kelompok dengan cara gaya belajarnya kinestetik tadi ya, oke. Kita kan nama kelompoknya apa ini? Kancil. Kelompok kancil gitu ya. Kenapa kok memilih nama kancil sebagai nama kelompok? Oh, enggak yang lain? Karena pintar atau cerdik. Berarti nanti diharapkan kelompok ini nanti juga sama seperti kancil ya. Cerdiknya tapi ya. Kelakuannya enggak? Tidak ya, cukup cerdiknya atau pintarnya saja. Oke, baik, terima kasih. Ketua kelompoknya siapa namanya? Vian. Siap? Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Berikutnya, semangat dulu. Wah, semua saling menunjuk. Oke, sweet aja. Dari sini aja. Yuk, coba sweet mana dulu? Yang menang atau yang kalah nanti yang duluan? Yang kalah duluan. Oke, silakan perwakilan kelompok sweet dulu. Ayo, dah cepat, waktunya selak lama nanti. Oke. Oke. Menang sana ya. Tadi suwinya kok pakai gini-gini, pakai apa tadi? Kok nggak gini-gini biasanya? Gua batu gunting kertas. Oke. Dah. Kalah atau menang? Kalah, berarti harus jadi benarnya nggak apa-apa ya. Namanya menyebutkan kelompok nggak harus siapa dulu nggak apa, yang penting sudah siap nggak apa-apa. Oke, karena udah kesepakatan tadi berarti kelompoknya menyebutkan kelompok sini. Oke, kira-kira nama kelompoknya apa ini? Gunung Kelut. Wih, kok Gunung Kelut? Kenapa kok memakai nama Gunung Kelut? Karena meletusnya susah diprediksi ya Gunung Kelut ya. Meskipun gunungnya kecil tapi meletus bisa menggemparkan dunia. Kemarin yang terakhir menggemparkan seluruh Jawa hampir rata ya. Sebelah barat itu hampir rata Pulau Jawa itu karena letusan Gunung Kelut di wilayah Blitar dan kota kita, kabupaten kita itu ya. Bangga enggak?
bangga. Oke, jadi nama kalian disebutkan dengan nama Gunung Kelut, diharapkan kalian kecil-kecil juga bisa seperti Gunung Kelut ya, cabai rawit gitu ya. Oke, nama kelompoknya apa? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelompoknya Danendra. Siap? Oke, siap. Berikutnya yang terakhir, karena sudah keputusan bersama. Oke, sebutkan. Nama kelompoknya Pak Soekarno. Loh, presiden kita itu ya. Kenapa kok memilih nama Pak Soekarno? Karena memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa harapan kalian ketika punya kelompok dengan nama itu? Ingin seperti Pak Soekarno. Oke, cita-cita yang bagus. Nanti semoga kesampaian jadi presiden ya. Setidaknya berbuat baik, berera berkorban, pantang menyerah, semangat terus dalam menggapai cita-cita. Oke, sip. Terima kasih. Kelompoknya siapa namanya? Indah. Oke, semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyebutkan nama kelompok, juga memilih ketua kelompoknya. Berikutnya, nah, nanti masing-masing kalian akan mendapatkan LKPD secara berkelompok ya. Nanti yang kelompok kinestetik, yang kelompok visual, yang auditori ya. Nanti untuk yang kinestetik kita akan mempraktikkan ya, praktik di luar ya. Kita praktik, untuk hasilnya nanti kesimpulannya kita kerjakan di dalam. Terus untuk yang kelompok auditori dan juga visual, nanti mendengarkan atau melihat video yang akan Pak Iko putarkan di sini ya. Disimak seperti apa penjelasannya, nanti akan dijawab sesuai dengan LKPD yang diberikan. Tugasnya seperti itu. Oke. Nanti jangan lupa untuk yang kelompok kinestetik kita akan menggunakan bahan nanti apa itu namanya? Gelas plastik. Oke. Nanti silahkan membawa bukunya untuk dibawa. Bawa ballpoint, pensil boleh. Ya. Ya, nanti masing-masing tuliskan di situ. Berapa anggotanya? Ketua kelasnya siapa tadi? Ketua kelompoknya? Berapa anggotanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Kelompok auditori. Ya, betul ya? Gunung Kelut ya. Ketua kelompoknya Mas Danendra. Oke. Berapa jumlah anggota kelompoknya? 5. Harus bertanggung jawab dengan jumlah anggota kelompoknya. Nanti ada LKPD, disilahkan ikuti petunjuknya dengan mendengarkan ditulis di sebelah sini. Oke, yang terakhir kelompok visual. Oke, ini materinya juga berapa jumlah kelompoknya? 4. 4 atau 5? 4. Oke, nanti ini sesuai dengan nanti akan divideokan, videonya diputarkan oleh Pak Iko. Oke. Sudah menerima LKPD semua masing-masing kelompok? Sudah menerima materi semua? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan semuanya ditaruh dulu yang di bawah. Semuanya ditaruh, terus tangannya taruh di atas meja. Pejamkan mata sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan kita untuk mengerjakan LKPD dan juga menyimak video. Bayangkan di rumah kalian atau di sekitar kita itu tidak ada tumbuhan. Tumbuhannya mati semua. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada buah-buahan. Semua tumbuhan nggak ada atau mati. Kira-kira apa yang terjadi? Bayangkan sebentar. Setelah cukup, silahkan dibuka matanya. Sudah? Oke. Apa yang terjadi kira-kira ketika di rumah kalian itu nggak ada tumbuhan sama sekali? Di sekitar kita nggak ada tumbuhan sama sekali. Apa yang terjadi? Apa? Panas. Oke, apalagi? Hah? Tidak ada oksigen. Nek mau bernapas gimana? Pakai tabung beli. Oke, apalagi? Selain nggak ada oksigen? Nggak bisa bernapas karena nggak ada oksigen tadi ya. Oke, bagus.
Nggak ada makanan? Bisa? Bisa, nggak ada makanan. Oke, berikutnya. Ya kelompok sini, mana nih suaranya? Kira-kira apa yang terjadi ketika di sekitar kita nggak ada tumbuhan hijau? Nggak ada pohon. Apa yang terjadi kira-kira? Mas Janindra? Ah? Bumi kekeringan. Ada air nggak kira-kira ini nanti? Nggak ada air, rasanya kering. Oke, bagus. Kelompok yang lain? Anggota yang lain? Apalagi? Tadi kan sudah panas. Apalagi tadi? Nggak ada oksigen. Buminya kering, nggak ada air. Apalagi? Dunia lama-lama nggak akan ada. Oke, terima kasih. Itulah yang terjadi ketika nggak ada tumbuhan hijau. Oke, berikutnya. Nanti yang kelompok visual dan auditory, silakan di sini menyimak video yang akan Pak Eko putarkan. Yang kelompok kinestetik, nanti kita akan keluar untuk praktik di situ ya, di panggung gembira. Siap? Siap. Oke. Silakan yang kelompok kinestetik mempersiapkan dulu. Dibaca petunjuk LKPD-nya, apa yang perlu disiapkan. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Pelajaran IPAS kelas 4 sekolah. Yuk, silakan untuk yang kinestetik. Di panggung ya. Belum, saya duduk dulu. Yuk duduk dulu. Bentuk lingkaran boleh, ini boleh. Hadapnya ke Pak Eko dulu semua. Ya? Sudah dapat LKPD dari Pak Eko tadi? Sudah. Siapa yang bawa LKPD-nya? Oke. Sudah dilihat panduan pengerjaannya? Oke ya. Nah, di situ dijelaskan. Yang pertama apa yang disiapkan tadi bahannya? Gelas atau bening satu buah. Terus apalagi? Bagaimana cara kerjanya? Oke. Jadi yang pertama setelah mendapatkan gelas bening, silahkan nanti gelasnya diisi air. Masukkan apa lagi? Daun. Daun apapun yang ada di sekitar kita. Ya, yang penting daun itu bisa masuk ke dalam gelas ini. Jangan terlalu besar. Jangan termasuk itu apa? Daunnya gelombang cinta. Itu terlalu besarnya nggak muat. Yang kecil-kecil aja, ya. Sebisa mungkin daun itu yang mengandung zat hijau, istilahnya apa kemarin? Atau zat hijau daun. Oke, bisa dimulai? Silahkan dimulai. Ambil air dulu, baru dimasukkan daunnya. Hati-hati, tidak usah lari. Ya, nggak harus sama ya, daunnya boleh ini. Yang lain mungkin pakai daun apa, bunga apa. Nah, boleh, pucuk merah boleh. Rumput, oke, nggak apa-apa, silahkan. Oke, sudah dimasukkan. Terus ditaruh di bawah terik
ya, cari tempat yang panas, mungkin ditaruh di sebelah barat. Sana Mas Yusta. Ya. Diingat-ingat bagiannya siapa dulu berurutan. Sebelah selatan siapa? Oke. Dah. Ditunggu 10 sampai 15 menit ya. Nanti dilihat apa yang terjadi di daun sambil berdiskusi yang ada di LKPD tadi. Oke, silahkan kembali ke panggung gembira. Baik, sambil kita menunggu hasilnya tadi, nanti sambil sesekali dilihat apa yang terjadi lama-lama, apakah daunnya jadi berubah atau jadi seperti apa, nanti silahkan diamati dan hasilnya dituliskan di LKPD itu. Ya, di bawahnya itu ditulis pakai tangan. Nanti semua memberikan ide juga gagasannya, ya. Semua berkolaborasi kerjasama untuk menuangkan ide-idenya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Sambil menunggu Pak Eko akan masuk ke kelas dulu. Kita akan membahasnya di dalam kelas setelah ditulis. Oh ya. Yuk disimak, menyimak, nanti bisa makan. Disimak, nanti di hasilnya apa dituliskan di situ. Lihat video dulu. Lihat ini materinya ini nggak apa. Ada sayuran besar dan siapa banyak tanaman terus besar hal ini tidak terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Anak setelah menyimak dari tadi tadi bagian soal yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis pada Nggak apa-apa, nggak usah. Disimak dulu aja. Proses pembuatan atau pembuatan makanan yang dilakukan terutama tujuan yang bisa dijauh yaitu yang kedua Simak matahari. Oke, disimak dulu. kedua anak jelaskan beberapa hal yang dibutuhkan. Nanti kemudiannya dibagi bersama-sama ya. Semua nanti berkolaborasi untuk kerjasama untuk melengkapi itu. Berasal dari tujuan membutuhkan jadi berasal dari tujuan itu di bagian tahu. Apa saja hasil dari proses fotosintesis? Tahu kira-kira? Ya, betul. Fotosintesis Jawabannya? Karbohidrat atau makanan. Yang kedua, oksigen. Dari jelaskan oksigen bisa bagi manusia dan hewan. 4. Jelaskan beberapa dampak dari proses fotosintesis membuat yaitu yang pertama menghasilkan oksigen bagaimana itu. Yang kedua membentuk buah terbuai. Yang ketiga menghasilkan virus. Yang keempat menyebabkan udara di lingkungan sekitar. Yang kelima menghasilkan makanan. Terima kasih sudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik. Sudah disimak ya penjelasan dari video yang Pak Eko putarkan? Sudah. Oke. Nah, sudah direkam tadi apa yang disampaikan yang terdapat di dalam video? Sudah direkam? Sudah disimak? Oke, baik. Sesuai dengan petunjuk di dalam LKPD, nanti untuk yang kelompok visual yang melihat video, nanti mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya di situ. Nah, di situ menjelaskan tentang video terkait proses fotosintesis. Nah, sesuai dengan petunjuknya, di sini tuliskan hal apa saja yang kamu peroleh setelah menyaksikan video tersebut dengan lengkap dan jelas. Jadi kira-kira membicarakan atau membahas tentang apa video tadi, itu ya. Untuk yang kelompok auditory, tadi juga dijelaskan di situ bahwa menjelaskan tentang berdasarkan gambar di atas gambar ini yang tadi juga muncul di dalam video, ceritakan proses terjadinya fotosintesis dari hasil fotosintesis dalam sebuah infografis atau keterangan, ya. Ya, ditulis di sini. Siap? Oke, silakan dimulai dikerjakan. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan angkat tangan, ya. Pak, tanya, boleh, ya. Kalau ada yang tanya, silakan boleh. Oke, si waktu sambil menunggu kelompok kinestetik untuk menunggu hasil dari praktiknya. Silakan. Siapa yang menulis? Siapa ketuanya? Yuk, yang menulis ketuanya atau temennya? Ketua. Oke, nggak apa-apa loh, nggak harus ketua ya. Kita semua di sini bermusyawarah dulu. Semua keputusan dimusyawarahkan hasil dari keputusan bersama. Nggak harus ketua aja, jangan. Jadi nanti siapapun boleh. Semua punya hak untuk berpendapat. Oke ya. Kelompok visual sudah siap? Siapa yang menulis? Ya, betul ya, Mbak Nia ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi setiap kelompok itu punya ketua, nggak harus ketuanya yang menulis. Ya, ketuanya juga boleh cuma perintah saja. Semua diputuskan berdasarkan hasil musyawarah, keputusan bersama. Bisa dipahami? Jadi nanti bisa gantian. Mungkin sekarang Mbak Nia dulu, nanti Mbak Tara, nanti Mbak Sofia, nanti Mbak Indah, gitu ya. Nggak apa-apa. Aku sudah siapa? Gantian gitu. Nanti tapi semua menuangkan idenya. Kira-kira apa tadi ya? Nanti temannya lupa, diingatkan. Oke? Bisa dilanjut? Oke, silakan. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Angkat tangan, Pak, tanya. Boleh. Yuk. Ada yang namanya kesulitan? Sambil menyimak materi tadi nggak apa-apa. Disimak materinya tadi, kira-kira apa? Materinya mana materinya? Yang di buku? Nggak apa-apa, buka aja. Iya, oke. Yuk nanti bisa bergantian ya menulisnya. Nggak harus Mas Danendra sebagai ketua. Nanti mungkin ini, terus Mas Billy, bisa Mas Rizky, bisa Mas Lanang, bisa Mas Singgil, gantian tulisnya. Wah, aku capek Pak, gantian. Nggak apa-apa ya, harus kerja sama saling kolaborasi ya, berkolaborasi. Tapi ingat, halo, menulisnya diusahakan yang bisa terbaca atau jelas. Nanti temannya lepas presentasi, ini tulisannya apa ini? Gitu, takutnya seperti itu ya. Oke, ada kesulitan? Ini materinya ya, sama materi yang kemarin diberikan. Ini ya, mana?
Yuk, silahkan bisa dimulai nanti gantian ya, yang apa menuliskan. Dibuka aja Mbak, materinya dibuka aja. Mana materinya? Ini materinya dibuka nggak apa? Nanti biar bisa apa ini? Biar bisa materi tentang fotosintesis. Ini ya. 9. Taruh sini, nggak apa-apa. Ada yang mendiktekan mungkin, yang punya ide didiktekan langsung ya. Ya, didiktekan langsung yang punya ide. Nanti bergantian Mbak Sofi, Mbak Sofia, mungkin Mbak Indah nanti ya. Dikeluarkan aja, enggak apa materinya. Keluarkan aja. Baik, sambil menunggu saya ke kelompok kinestetik ya untuk melihat perkembangannya. Nanti saya akan kesini lagi dan kita akan bersama-sama membahasnya di dalam kelas nanti. Kelompok kinestetik sudah belum? Ada kesulitan? Sudah dilihat hasilnya seperti apa daunnya di sana? Belum. Coba mewakili temannya satu. Coba dilihat ya, ya. Pelan-pelan, enggak usah lari, enggak usah lari. Ada perubahan apa enggak? Ada gelembung-gelembungnya. Oke. Terus ada gelembung-gelembungnya, mana gelembung-gelembungnya? Nah, ini sudah mulai tampak ini ya gelembung-gelembungnya. Jadi di sini ada beberapa daun yang sudah ada gelembungnya. Kira-kira kok ada gelembung itu dari mana? Nah, nanti silahkan disimpulkan di LKPD yang diberikan tadi sesuai petunjuknya. Ya tadi punya siapa ini yang ada gelembungnya? Daun apa tadi itu? Daun itu, Pak. Daun apa? Oh, pucuk merah. Pucuk merah. Yang ini daun apa ini? Rumput ya, rumput. Ini mulai ini punya siapa ini? Punya siapa ini? Mbak Kolbi. Udah mulai ada juga ya? Ada yang minum, Pak. Berarti dari kesimpulan ini tadi, praktek ini tadi, awalnya tadi ada gelembungnya enggak? Enggak ada. Setelah dimasukkan air dan terkena sinar matahari, sudah mulai ada gelembungnya. Oke, nanti silahkan dituangkan di LKPD sana. Ya? Dituliskan keterangannya, penjelasannya. Nanti kalau sudah, kita akan kembali ke kelas dan melengkapi penjelasan itu. Silahkan dituangkan di sana. Di bawah, di bawah. Di bawah. Yuk, saya ulangi di sini. Yuk, silahkan duduk. Saya ulangi di sini. Saya ulangi di sini. Dalam waktu beberapa menit, di daun tersebut sudah mulai ada tampak gelembung. Nah, nanti silahkan sesuai dengan petunjuk LKPD. Iya, saya duduk dulu Mas Dwi. Sesuai dengan petunjuk LKPD-nya, jelaskan kenapa kok ada gelembungnya di situ. Yang pertama apa? Apa yang terjadi terlihat pada daun itu? Nah, apakah kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Enggak cukup, nanti cara dibaliknya ya. Ya, silahkan. Oke, sudah ada yang tanyakan dulu nggak? Sebelum Mbak Iko mau masuk lagi? Ya ada. Oke, nanti kalau sudah siap, silahkan langsung kembali ke kelas ya. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Terima kasih.
Oke. Cukup? Sudah selesai belum? Belum. Buka sini aja enggak apa-apa, dibuka sini aja. Taruh di sini enggak apa-apa. Pokoknya nanti yang berkaitan ya sesuai dengan itu. Kelompok Gunung Kelut, mana suaranya? Gler gitu ya. Gler gitu. Yang semangat toh kan namanya kelompoknya Gunung Kelut, maksudnya enggak lemes saya Gunung Kelutnya. Ini Gunung Kelutnya agak bersemangat ini. Mas Rizky mau menuangkan idenya, menuliskan gantian? Yuk semua ini ya dikeluarkan gagasannya sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan di situ tadi. Ya ini gantian ya, gantian nanti. Jadi terus nggak apa-apa. Hah? Bah, kalau nggak cukup bisa dibaliknya sini Mas ya nanti, dibaliknya. Boleh, boleh nggak apa-apa. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Ada kesalahan? Oke, di setipu nggak apa-apa atau dicolek gini aja sayang. Di cat gitu aja. Nggak harus di setipu. Ya dibanti terusnya nggak apa-apa. Kira-kira butuh waktu berapa menit lagi? Masih lama? Sampai jam berapa nanti lamanya? Yuk kasih waktu yuk. Oke, kesepakatan. Kelompok Gunung Kelut butuh waktu berapa menit lagi? 5 menit? Cukup? Udah berapa? Kak 25 kelamaan waktunya nanti. Berapa? Terlalu lama nanti kalau 20 menit. Mungkin ada bisa ditawar lagi? 15. Oke. 15 menit cukup? Nah, makanya yuk, guys gini aja. Yang penting ada ini ya. Semua beride, yuk gagasannya dikeluarkan, yang diingat apa dituliskan di situ, ya. Yang penting sesuai. Yuk. Semua membantu berkolaborasi kerjasama untuk menuangkan idenya. Nanti daripada Mas Hendra lupa, oh tadi aku ingat, tadi fotosintesis itu seperti ini, hasilnya ini, itu dituliskan, nggak apa-apa ya. Kira-kira apa tuh ini yang dibahas ini? Apa ini yang dibahas ini? Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, oke. Perintahnya apa? Tubuh, oke. Kira-kira ya gantian dulu idenya siapa ya dulu yang dipakai biar nggak segala jumbo. Coba dulu yang dengarkan. Mbak Tara dulu, Mbak Ida dulu. Nah, Manut, Mbak Tara dulu ya. Di sini dulu. Nanti sudah sampai atau gini. Nanti setelah ditulis, kamu menuliskan idemu. Terus Mbak Tara punya ide nanti ditulis sendiri bawahnya gitu ya. Bisa nggak apa-apa. Mbak Sofia? Nanti idenya dikeluarkan juga ya. Oke. Nanti kalau waktunya memang sudah terlalu panjang dan apa sudah cukup, nanti hasilnya bisa dipresentasikan ya. Nanti masing-masing kelompok diwakili kelompoknya nanti mempresentasikan di sini ya. Kalau memang waktunya terlalu lama nanti diambil yang intinya saja, yang penting saja ya. Taruh sini aja enggak apa Mbak? Taruh sini aja. Enggak apa. Ini kalau nggak cukup dibaliknya boleh. Ya. Ada kesulitan? Enggak.
Kira-kira apa tuh ini yang dibutuhkan? Proses terjadinya. Oh, ini aja. Ini aja nggak apa-apa. Yang pertama apa? Yang dibutuhkan itu apa? Ya, dibutuhkan itu apa? Dia apa saja yang dibutuhkan ketika di video tadi penjelasannya? Proses fotosintesis itu membutuhkan apa yang diperlukan? Yang pertama, cahaya matahari. Apa lagi? Air. Apalagi pinter? Apalagi? Zat hijau dan klorofil. Oke. Terus? Oksigen. Itu hasilnya atau yang dibutuhkan? Kalau oksigen yang dibutuhkan apa tadi? Karbon dioksida. Oke, dituliskan tidak apa dituangkan. Nanti terus apa hasilnya? Baru dituliskan lagi. Gitu aja ya. Udah cukup? Makasih. Sebentar. Sudah cukup kelompok sini? Saya tak memanggil untuk kelompok kinestetik dulu ya. Kelompok kinestetik sudah selesai. Oke. Kalau sudah bisa kembali ke kelas. Ya. Bisa kembali ke kelas. Neng kamar mandi enek sing gambar aurat. Oh iya, sebentar. Nanti tidak nanti ya. Di bawah nggak apa? Hati-hati. Ya, pelan-pelan. Yuk, hati-hati. Silakan masuk. Hati-hati. Percobaannya atau bahannya bisa ditaruh di sini aja, nanti biar nggak tumpah nanti. Sini. Diingat-ingat. Nah, oke. Berikutnya. Baik. Terus berikutnya. Oke. Silahkan duduk. Oke. Sesuai petunjuknya untuk kelompok kinestetik atau kelompok kancil tadi ya. Sudah selesai? Sudah, terima kasih. Kelompok Unsur Soekarno sudah selesai? Sudah. Kelompok Gunung Kelut? Masih lama kira-kira? Oh, sebentar lagi. Oke, siap. Oke, persiapan sambil menunggu kelompoknya Gunung Kelut. Kelompok Gunung Kelut kurang sedikit katanya ya. Silahkan dimusyawarahkan nanti kira-kira siapa yang mewakili untuk presentasi hasil dari musyawarah kalian terkait dengan tugas di LKPD. Kelompok ya Soekarno sudah ada yang mewakili? Sudah? Ya, terima kasih. Kelompok Kancil ada yang mewakili? Belum. Yuk, siapa kira-kira? Kelompok sini? Siapa yang mewakili? Ini berapa orang, Pak? 2. Ya, 2 orang ya. Masing-masing kelompok silakan 2 orang mewakili. Tidak apa-apa. Boleh. Nanti biar bantu. Siapa? Oh, ketua kelasnya Mas Fian sama Mas Rizky. Ketua kelasnya Mbak Indah sama Mbak Tara. Oke, kelompok sini siapa kira-kira? Kelompok Gunung Kelut. Siapa? Ketua kelasnya Mas Danindra sama Mas Willy. Oke. Kelompok Gunung Kelut, Mas Danindra sudah selesai belum? Kurang sedikit. Oke, ditunggu sebentar. Yuk, untuk maju presentasi berurutan seperti tadi atau kita musyawarah dulu? Polling dulu. Oh, dari sini. Oh, oke, terima kasih. Semangat. Yang kedua siapa? Seperti tadi ya, mesti engkel-engkel dulu. Oke. Perwakilan gitu, sweet lagi. Yuk, yang kalah nanti berarti yang kedua. Siapa wakili? Yuk, Mas Inggil. Sama siapa? Dah. Kalah ya, berarti setelah ini nanti nomor 2 ini. Yang terakhir ini ya. Sudah? Siap? Siap, oke. Untuk mempersingkat waktu, silahkan dari kelompok pertama. Kelompoknya Kancil dengan gaya belajar kinestetik. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Kancil. Oke, silahkan dipresentasikan.
Dari sini, agak sini. Ya. Agak maju dikit. Agak maju dikit biar nggak sulap. Nah, oke. Yang keras. Ketika daun direndam dalam air matahari, ia akan menyerap cahaya matahari dan menggunakannya untuk proses fotosintesa. Yang lain bisa mendengarkan ya, menyimak, nanti bisa menanggapi ya, boleh bertanya. Organisme sel tumbuhan yang mengandung sel yang disebut daun mengubah cahaya matahari tidak menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan sebagai sumber energi dan sebagai bahan dasar untuk pernafasan, sedangkan oksigen dilepaskan ke daun tampak lebih segar dan berwarna hijau karena klorofil mulai. Oke. Terus? B. Energi. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik ya. Tadi dijelaskan bahwa belum selesai toh. Tadi yang terjadi di daun itu apa? Terjadi daunnya tadi kenapa setelah dijemur, masukkan airnya dalam daun tadi. Daunnya dalam air tadi apa yang terjadi? Muncul gelembung. Menandakan bahwa terjadi apa di situ? Sesuai keterangan tadi bahwa di sini proses perubahan ini tadi loh, tentang bagaimana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi melalui fotosintesis. Nah, kira-kira apa hasilnya dari hasil fotosintesis tadi? Sesuai dengan keterangan yang kami berikan, oksigen dan juga glukosa atau zat makanan ya. Untuk apa tujuannya makanan itu tadi? Tumbuh. Kalau kelebihan disimpan di dalam buah atau umbi. Oke. Dari kelompok lain ada yang tanyakan enggak? Ada yang tanya enggak terkait dengan ini? Tidak ada? Apa? Cara bekerjanya. Oke, mungkin bisa menjawab. Ada kelompok lain mungkin? Kelompok Ejana bisa bantu temannya menjawab. Cara kerjanya apa? Cara kerja apa ini? Fotosintesis. Oh ya. Oke? Nggak ada? Kelompok lain temannya menjawab? Oke. Oke, kalau saya waktu, nanti kita akan membahas bersama-sama. Terima kasih pertanyaannya bagus. Tepuk tangan sekali untuk kelompok kinestetik. Oke, berikutnya silakan kembali kelompok Gunung Kelut. Yuk. Yuk. Yang agak keras ya bacanya biar kedengeran. Agak sini Mas Janendra dan Mas Willy. Oke. Tadi kelompok Gunung Kelut ini merupakan kelompok yang gaya belajarnya dengan cara auditory. Jadi mendengarkan penjelasan dari Yudhati. Ya, kira-kira apa yang terjadi dari proses ini? Agak keras didengar. Proses fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Selain cahaya matahari, tumbuhan hijau memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Tumbuhan hijau memiliki klorofil, yaitu pigmen
yang memberikan warna hijau pada daun. Bahan untuk fotosintesis yaitu cahaya matahari, klorofil, air, karbon dioksida. Hasil akhir proses fotosintesis adalah oksigen dan glukosa, karbohidrat atau makanan. Oke, kelompok gunung kelut atau kelompok auditory menjelaskan bagaimana proses fotosintesis ya. Dengan bantuan apa tadi yang pertama? Cahaya matahari, ada lagi bahannya lagi? Klorofil atau jadi daun atau lagi? Air dan karbon dioksida. Hasilnya apa? Oksigen dan glukosa atau zat makanan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok auditory. Sebelum duduk ada yang tanyakan enggak? Tidak ada? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Yang terakhir dari kelompok visual atau kelompoknya Pak Insinyur Soekarno ini ya. Silakan siapa yang mewakili? Mbak Indah dan Mbak Tara. Yuk. Hubungan antara tumbuhan manusia dan hewan pada proses fotosintesis adalah tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat atau makanan dan oksigen. Karbohidrat atau makanan hasil fotosintesis disalurkan ke seluruh tumbuh. Makanan disimpan ke buah atau umbi yang dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Baik. Oke, dari kelompok visual tadi menjelaskan bahwa proses fotosintesis itu merupakan proses yang sangat penting. Karena apa? Tumbuhan dan makhluk hidup lain atau makhluk hidup lain selain tumbuhan itu memerlukan makanan dari hasil fotosintesis. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan sebelumnya? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih. Tebakan untuk kelompok visual. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Baik, dari apa yang kalian semua utarakan tadi di dalam LKPD dan kalian jelaskan, yuk kita bersama-sama sekarang bagaimana proses atau bahan fotosintesis itu, apa saja bahannya. Yang pertama di sini ada apa ini? Cahaya matahari, terus apa lagi? Air, klorofil. Nah, kira-kira fotosintesis itu terjadi pada malam hari bisa enggak? Karena apa? Harus ada. Oke. Tadi sudah kalian sebutkan hasilnya apa fotosintesis itu? Glukosa dan oksigen. Glukosa sama dengan zat makanan yang mana itu diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan kelebihannya bisa di mana? Di dalam buah boleh atau umbi ya, di dalam akarnya bisa, di dalam batangnya bisa, termasuk umbi akar atau umbi batang. Dan nanti yang lainnya dimakan untuk manusia. Nah, kalau dari hal itu kira-kira penting enggak berarti fotosintesis itu untuk kehidupan manusia yang lain? Sangat penting. Karena apa? Manfaat proses fotosintesis tidak hanya bagi tumbuhan, namun juga bermanfaat bagi seluruh. Yang pertama apa ini? Oke. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Tadi di awal sudah dijelaskan ketika kita nggak punya oksigen, kita akan kehabisan oksigen, nggak bisa maksud tidak beli. Nah, itu ya. Kita bersyukur masih punya tumbuhan sehingga ada oksigen. Berikutnya apa ini? Oke, menyerap karbon dioksida. Ada polusi dari bis, dari diesel, dari kotoran diserap oleh tumbuhan. Itulah gunanya tumbuhan di dalam kehidupan di bumi ini. Berikutnya apa? Menyerap sehingga hampir sama dengan yang dua. Berikutnya apa? Membentuk buah dan umbi.
ini yang kita manfaatkan. Ada kentang, ada wortel, ada bawang merah, bawang putih, itu hasil dari proses fotosintesis di dalam tumbuhan itu. Yang terakhir apa ini? Menghasilkan bahan makanan. Baik, dari kegiatan kita pada hari ini ada yang tanyakan enggak sebelumnya? Ada yang tanyakan enggak? Kelompok sini ada yang tanyakan enggak? Ya, tidak ada ya. Oke. Yang terakhir, kalau tidak ada, Pak Iko akan berikan tugas yang terakhir, yaitu tugas mandiri, nanti bisa dikerjakan di rumah, ya. Jadi kerjaan di rumah. Berapa kelompoknya sini? Berapa kelompoknya sini? 5 ya. Berapa kelompoknya sini? 5. Oke. Kurang berapa? 1. Berapa kelompoknya sini? Oke, itu tugas mandiri, silahkan bisa dikerjakan di rumah. Baik, sebelum duduk dulu sayang, duduk dulu sebentar, belum selesai, duduk dulu. Oke, di akhir kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita akhiri, yuk kita simpulkan lagi bahwa fotosintesis tadi adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan oleh bantuan sinar matahari, apalagi air, karbon dioksida, klorofil. Apa yang dihasilkan? Oksigen dan glukosa. Terus penting nggak proses fotosintesis itu dalam kehidupan? Sangat penting. Ayo, siapa yang tahu? Satu aja. Alasannya apa kok penting? Alasannya apa? Tanpa ada proses fotosintesis, maka makhluk hidup ini ya banyak sekali nggak bisa bernafas, kekurangan makanan, dan lain-lain. Karena apa? Satu-satunya tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri adalah tumbuhan. Baik, di akhir kegiatan, bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya? Senang? Semangat gak tadi? Semangat. Sebelumnya ada yang tanyakan enggak? Tidak ada? Oke, sebelum kita akhiri, ingat minggu depan jangan lupa PR-nya dikerjakan dan akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Sebelum kita akhiri, ada yang tanya dulu? Kelompok visual ada? Kelompok ada kan? Yang mana? Oh, tidak usah dibawa aja. Kelompok. Oh ya, dikumpulkan dulu. Enggak apa. Dikumpulkan ya. Tadi alfabetnya mana? Dikumpulkan. Lupa Pak Iko tadi. Terima kasih. Terima kasih. Yang ini materinya jangan dibawa aja. Bawa aja. Udah? Cukup? Cukup? Gak ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Gapai cita-cita setinggi langit seperti nama-nama kelompok yang sudah kalian pakai tadi, sesuai dengan kelompok itu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.